Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Google semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Pengerjaan galian terdalam Tol Cijago tahap 3 Jakarta Outer Ring Road 2. Ya, mari kita sama-sama lihat seperti di video hari ini ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi penggalian yang terdalam di Cijago tahap 3 sepertinya ya. Karena di area ruas Limo Cinere tepatnya itu penggalian kurang lebih akan sedalam 7 meter. Untuk itulah saya jelaskan bagaimana bentuk gerbang tol Limo terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan tentang pertanyaan bagian titik antara garpu yang kemarin saya sampaikan, bahwa awalnya itu masih ada pemukiman di sana, namun kedepannya tidak akan ada pemukiman. Ya, inilah bentuk garpu yang gerbang tol Limo, dan untuk jalan utama menuju tol Serpong Cinere seperti itu. Untuk akses sebelah kiri, akses masuk tol menuju Serpong Cinere, sedangkan di sisi kirinya adalah akses keluar dari Kukusan menuju ke Limo. Dari Cinere menuju ke Limo bisa ambil sisi kanan, dan juga akses masuk dari Limo menuju ke Kukusan berada di sisi kanan. Sedangkan di jalan warga, Jalan Raya Limo nanti akan melintas di atas overpass Limo ya. Nah, bagian yang saya berikan tanda panah ini adalah merupakan bagian yang awalnya itu tidak dibebaskan lahannya ya. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan mungkin kajian lebih lanjut begitu ya, maka sejak kapan ya, saya juga lupa lagi ya, sudah lama sekali saya mendapatkan kabar tersebut. Jadi dari pihak BPN dan juga PPK itu membuat perencanaan pembebasan lahan lanjutan ya. Jadi memang semua areanya jadi nanti tidak akan ada pemukiman ya. Nah, mungkin tadi gambar tadi jika kurang presisi saya juga mohon maaf ya, karena ini saya ambil yang simpelnya aja, gambar simpel. Karena saya juga sedang tidak banyak waktu untuk bisa membuat gambar yang sangat-sangat detail. Nah, ini adalah kurang lebih letak dari overpass Limo yang tadi saya gambarkan berwarna biru ya. Jadi sudah ada pekerjaan lanjutan di sini untuk pemasangan tiang-tiang pancang. Karena di sini nantinya akan ada 2 abutmen dengan 1 pilar ya. 2 abutmen di kiri kanan dengan 1 pilar di tengah. Nantinya akan menjadi bagian overpass Limo yang menggantikan kurang lebih jalur yang saat ini digunakan ya. Jadi nanti akses untuk overpass Limo untuk melintas di atas jalur utama Tol Cijago tahap 3. Nah, kembali ya. Kalau persisnya nanti di sisi kanan yang saya dapatkan, informasi terakhir yang saya dapatkan, bahwa jalur keluar masuk di garpu sisi kanan yang tadi kita lihat berada di seberangnya Jalan Naman Iskandar. Dan saat ini untuk kondisi di sana belum ada perubahan yang bisa kita lihat untuk pembebasan lahan ataupun pembongkaran rumah ya. Dan saat ini untuk penggalian terdalam di ruas Limo Cinere ini, seperti yang saya sampaikan, di sini ada 7 meter. Nah, di sini tanah-tanahnya digunakan untuk di area ruas Kukusan Limo, bahkan juga sebagian juga nanti kita akan lihat di video ini ya, bahwa di sebagian ruas menuju Simpang Susun Krukut kalau dari sini ya, itu masih perlu timbunan tanah ya, seperti di Pendowo, Wisma Cakra gitu ya. Itu perlu ada timbunan-timbunan tanah. Nah, kita lihat ya, ke depan sana adalah merupakan titik di mana perencanaan jembatan Sungai Pesanggerahan yang sampai saat ini juga belum ada pengerjaan, karena seperti yang saya sampaikan ya, bahwa penyelesaian di pembebasan lahan di sini masih dalam proses. Jadi kita mesti bersabar saja, dan target pun sudah dirubah oleh BUJT ya. Jadi sudah dirubah. Ya, targetnya adalah untuk di ruas Kukusan Limo terlebih dahulu. Jadi ruas Limo Cinere ini ditargetkan Oktober 2022. Ya, walaupun targetnya masih lama, bukan berarti jadi tidak dikerjakan ya, tetap dikerjakan. Namun untuk di sana itu kenapa tidak ada pengerjaan? Karena akses kendaraan proyek juga sulit sekali. Jadi saat ini yang kita lihat
ini adalah kondisi di mana lahan yang sudah bisa digali ya, maka terus dilakukan penggalian oleh ekskavator. Ya, kita ini seperti sedang melihat site pertambangan ya. Seperti sedang melihat site tambang nih kalau begini nih. Coba lihat ya. Ada perbedaan ketinggian, terus ada seperti apa galian-galian ya. Ini seperti melihat site tambang ya dari udara. Jadi memang ini seperti saya katakan tadi, kedalamannya kurang lebih sekitar 7 meter, makanya sangat dalam. Buat para pengendara juga sangat berhati-hati, dan juga buat para warga yang mungkin masih saja menonton di pinggir-pinggir batas ya, yang sudah diberikan batas oleh petugas, maka harus sangat berhati-hati karena di sini bisa dikatakan sangat-sangat berbahaya ya. Gitu. Ya 7 meter ya, bayangin aja 7 meter. Nah, itu kita lihat juga ada ekskavator ya. Ada beberapa ekskavator yang melakukan penggalian, dan juga hasil galiannya langsung dimasukkan ke dalam dump truck. Dan di posisi ini kita lihat bagaimana perubahan-perubahan dan juga titik yang belum bisa dilakukan penggalian ya, dengan jelas sekali. Oke, kita langsung aja kita coba maju terus menuju ke arah flyover Pelita, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana titik-titik di box traffic Arisuta, dan juga ada box traffic Cakra dan juga Pendowo, dan seterusnya ya. Kita akan coba maju terus ke depan. Oke, nah untuk penjelasan di sisi gerbang tol yang sisi kiri tadi ya di awal, kalau sekarang berada di sisi kanan video. Nah, ini berada kurang lebih di jalan proyek yang saat ini digunakan. Jadi sekali lagi gerbang tolnya berbentuk garpu, dan mungkin nantinya untuk area yang tadinya sudah ada pembebasan lahan susulan gitu ya, untuk area di tengah-tengah garpu tadi, itu mungkin nanti akan dimanfaatkan untuk penanaman pohon, terus ada JPO, ada kantor mungkin ya. Ya, nanti kita lihat aja seperti apa pembangunan-pembangunan yang nantinya seiring berjalan pasti kita akan melihat ada apa nih nanti kira-kira di sana. Ya, kita perlahan aja dulu informasinya ya. Nanti kalau semuanya kita jelaskan bisa pusing juga ya. Nah, ini kita lihat dulu, ini adalah mulai penggalian juga, sudah mulai ada rata ya. Jadi di sini juga akan terus digali. Seperti saya sampaikan, titik terakhir penggalian itu kurang lebih ada di flyover Pelita. Ini maju sedikit ya. Tepatnya berada di ekskavator, ada 2 ekskavator di depan sana. Dan saat ini kita lihat ya di area flyover Pelita juga masih ada penggalian, dan langsung dimasukkan ke dalam dump truck dan didistribusikan ke beberapa titik ya di depan sana. Nantinya terus di depan sana juga membutuhkan timbunan-timbunan tanah. Jadi sekali lagi area penggalian di sini ya, ini adalah area termasuk yang digali, dan juga beberapa petugas kita lihat ada detail pekerjaan untuk melanjutkan pekerjaan dari abutmen flyover Pelita ya. Sudah ada pembesian di sini, dan di flyover Pelita juga sama, terdiri dari 2 abutmen dengan total 1 pilar di tengah ya. Jadi 2 abutmen di kiri kanan ya, atau di ujung-ujung, dan 1 pilar di tengah. Oke, kita lihat di sini juga sudah mulai, selain penggalian juga langsung dibuatkan bentuk dari dinding penahan tanah ya. Sudah mulai ada galian dinding penahan tanah. Saya tidak tahu nanti itu apakah galian selub juga untuk ditanami rumput dan pohon, atau nanti dibuat sangat curam gitu ya. Nantinya akan dibuatkan atau dipasangkan batu kali ya. Saya juga nanti belum tahu ya. Nanti kita lihat aja, kita pantau terus ke depan. Di sini sudah mulai ada beberapa titik pengerjaan lanjutan juga untuk penggalian tanah. Kita lihat juga di sini dump truck kosong juga sudah mulai berdatangan kembali, dan sudah ingin diisi kembali ya untuk tanah-tanah di sini. Jadi saya katakan pengerjaan di ruas Kukusan Limo juga tidak bisa berjalan tanpa adanya pasokan tanah dari sini ya. Karena memang di sini sistemnya dari awal itu pengerjaannya adalah cut and fill. Jadi penggalian tanah di beberapa titik tertentu dan penimbunan tanah di beberapa titik tertentu.
Dan itu sudah saya videokan, sudah saya tampilkan penjelasan dari cut and fill tersebut langsung dari pengerjaan atau penanggung jawab pembangunan tol Cijago 3, yaitu dari tim PP Presisi LMA KSO saat kedatangan dari komisaris utama PP ya waktu itu ya, kalau masih ingat, atau silakan bisa dicari lagi di playlist Cijago 3 ya. Oke, kita terus lagi ke depan. Kita akan melihat bagaimana di titik ini. Kita lihat ini adalah merupakan titik box traffic dari Arisuta ya, Pak Arisuta nih. Sebenarnya menghubungkan tanah Pak Arisuta yang terpotong akibat dari pembangunan tol Cijago 3. Jadi ini tanahnya jadi terpotong begitu ya. Makanya dibangunlah ada box traffic. Oke. Nah, ini adalah kita maju lagi. Di sini adalah seperti yang saya sampaikan bahwa di box traffic tadi aja itu masih membutuhkan timbunan tanah nantinya ya, karena disebut dengan box traffic, maka berada di bawah. Nah, di sini juga kita sudah mulai lihat ada beberapa timbunan atau unloading tanah di titik ini, yang nantinya mungkin akan dipadatkan kembali, akan diratakan kembali oleh dozer dan juga dipadatkan oleh vibro ataupun seafood roller. Ya, kita lihat di sini ada ekskavator ya, ada ekskavator yang juga melakukan mungkin ini puing sepertinya yang tidak digunakan ya. Biasanya kan ada tanah yang digunakan, ada tanah yang tidak digunakan. Di sini juga sepertinya terlihat ada beda truk ya. Kalau truk yang membawa tanah merah ini sepertinya berwarna hijau, sedangkan yang membawa puing ini berwarna putih nih. Nah, nggak tahu apakah emang dibedakan atau memang kebetulan aja saat ini itu berbeda gitu ya. Nah, kita masuk di area Wisma Cakra, di mana nantinya di sini sudah ada pengerjaan box traffic Cakra dan juga Pendowo. Jadi Pendowo ini diputarkan di sini. Itu adalah informasi yang awal saya dapatkan. Saya tidak tahu apakah ada perubahan atau seperti apa nantinya. Ya, kita nantikan saja seperti apa pengerjaannya. Dan ini karena akan dibuatkan box traffic, maka akan digali ya, tanah merahnya juga masih terus digunakan. Jadi tidak ada yang dibuang ya, dimanfaatkan betul. Beberapa titik terus dimanfaatkan. Jadi karena memang beberapa titik juga masih membutuhkan timbunan-timbunan tanah, maka tanah-tanah merah di sini itu sangat diharapkan setelah digali maka dikirimkan ke beberapa titik yang membutuhkan tanah merah ya. Kita lihat juga di sini sudah mulai penggunaan jalur dari detour ya, atau jalan sementara ya, jalan pengalihan sementara, peralihan. Dan kita lihat di situ ada dump truck yang membawa tanah menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya, mungkin juga untuk area penimbunan di jembatan Ram 5 ya, dan seterusnya ya. Jadi saya katakan makanya timbunan tanah di ruas Limo Cinere juga sangat ditunggu-tunggu atau akan dimanfaatkan betul oleh ruas Kukusan Limo yang masih membutuhkan timbunan tanahnya. Ya, jadi kita sudah melihat bagaimana titik di area penggalian tanah di ruas Limo Cinere. Seperti itulah apa adanya ya. Jadi walaupun dengan prioritas di ruas Kukusan Limo atau Kukusan Krukut disebutnya, ruas Limo Cinere tetap dikerjakan dengan harapan tanah-tanah yang ada di sini juga dikirimkan ke titik-titik tertentu yang membutuhkan tanah, karena sistemnya adalah cut and fill. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, tapi itulah kondisi terkininya ya. Silakan jika ada pertanyaan, saran, masukan disampaikan di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru, dan juga tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.